Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Tanjung. Nomor induk mahasiswa 412401991-01576. LPTK saya di Win Syarif Hidayatullah yang sekarang sedang melakukan pendidikan profesi guru. Hari ini saya berniat untuk membuat video pengajaran di SMK Negeri 9 Jakarta, Jalan Gedong Panjang 2, nomor 17, Pekojan, Jakarta Barat. Materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah tentang khutbah, dakwah, dan tabligh. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Semoga kita semua diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, hari ini semuanya hadir? Tidak, Pak, ada 2 orang yang tidak masuk, mereka izin karena sakit, yaitu Milanti dan juga Jasmine. Baiklah, mari kita doakan semoga teman-teman kita yang hari ini tidak dapat hadir dapat diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, untuk memulai pembelajaran pada kali ini kita akan membaca doa terlebih dahulu. Baik, silakan disiapkan oleh kelas untuk membaca doa. Mari kawan-kawan kita membaca doa Al-Fatihah dan juga Salat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Baik, kemarin kita sudah mempelajari tentang materi perawatan jenazah, yaitu apa saja yang menjadi pembahasan kita kemarin. Pertama adalah memandikan jenazah, mengafankan jenazah, menyolatkan jenazah, baru kemudian yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Sekarang kita akan membahas tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Tema kali ini adalah yang kita pelajari materinya tentang dakwah, khutbah, dan tabligh. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran dari mempelajari
khutbah, dakwah dan tabligh itu pertama adalah menganalisis ketentuan dakwah, khutbah dan tabligh. Kemudian yang kedua, menyusun teks khutbah dengan tema nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Baru yang ketiga, menerapkan ketentuan dakwah, khutbah dan tabligh. Dan terakhir yang keempat, membiasakan sikap menegakkan Islam rahmatan lil alamin. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran. Sebelumnya saya ingin bertanya tentang bagaimana cara-cara berdakwah di media sosial. Ada yang mau menjawab? Saya ingin menjawab pertanyaan Pak. Bagaimana cara melakukan dakwah di media sosial, yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang ada seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube dan lain sebagainya Pak. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Mari kita beri close. Berbagai macam ya platform media sosial pada saat ini, mari kita manfaatkan ya untuk berdakwah. Ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, nah itu semua kita pergunakan ya agar dakwah Islam bisa dikenal, baik itu yang tua, yang muda, ya, yang masih anak-anak, karena kita selaku Muslim itu wajib hukumnya untuk berdakwah, karena di agama Islam itu mewajibkan umatnya untuk berdakwah. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tema ini. Pertama adalah dasarnya keharusan kita diperintahkan untuk berdakwah. Itu ada di Quran surat Al-Imran ayat 104. Di situ bacaannya wattaqu minkum ummatun yad'u ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang artinya adalah, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Jadi ada sebagian golongan yang menyeru, mengajak, ya, bukan mengejek tapi mengajak. Dakwah itu mengajak dan dakwah itu harus lembut, ya, sehingga orang yang kita ajak mau mengikuti kita. Tapi kalau kitanya keras, kasar, ya, itu orang tidak akan mau mengikuti kita. Tapi kalau dakwah kita lembut, ya, dengan mengajak, insya Allah banyak yang akan mengikuti. Ya. Itu adalah dasar dalil dari perintah berdakwah. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, sungguh jika Allah memberi petunjuk kepada seseorang melalui engkau, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki onta merah. Jadi kita bagaimana cara memulai dakwah? Ada 3 hal. Ya. Pertama, mulailah dari hal yang terkecil. Maksudnya itu mulailah kita berdakwah dari diri kita sendiri dulu, ya kan? Setelah diri kita sendiri ya, sudah bisa, ya, sudah kafah, sudah sempurna, baru kita berdakwah kepada keluarga kita. Setelah keluarga kita, baru kemudian masyarakat. Mulainya dari hal yang terkecil. Contohnya, misalnya ya, ada yang kemudian dia belum berhijab, ya, dia belum memakai jilbab, belum menutup aurat. Bagaimana berdakwah dengan dia? Caranya adalah kalau dia ulang tahun nih, misalnya Sweet 17, kita kasih hadiahnya hijab, kita ajak ngaji, kita ajak ke majelis taklim, ya, dengan cara yang lembut, ya. Insya Allah dia bakal mengikuti. Jadi itu tips-tipsnya, ya. Mulai dari hal yang kecil, mulailah dari diri sendiri, mulai hari ini juga. Jangan ditunda-tunda, ya. Jangan kita menunda-nunda kebaikan, karena
kebaikan itu kan dia bisa datang dan pergi. Kalau memang kita dikasih kesempatan untuk berdakwah, maka berdakwahlah. Dari mulai hal yang terkecil, mulai dari diri sendiri, baru kemudian kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya 3 cara metode dakwah, ya, 3 adab dalam berdakwah. Yang pertama adalah dengan hikmah. Artinya apa? Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Jadi dakwah itu juga membedakan. Yang batil itu adalah batil, yang hak yang benar adalah benar. Jadi dia itu mempunyai keberanian untuk mengungkapkan kebenaran. Oh ini yang benar, ini yang salah. Kalau kita sudah istilahnya akil balik, ya kita sudah harus bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk, ya, mana yang hak, mana yang batil. Ya, jadi itu. Yang kedua, dengan mau'izah hasanah. Jadi di sini adalah lebih dekat pengertiannya kepada makna memberikan nasihat atau pelajaran. Jadi kita harus saling nasihat-menasihati bersama muslim. Jadi sebagai seorang muslim, kita juga butuh nasihat. Ya, Ustadz juga butuh nasihat. Jangan salah, ya, bukan hanya umat yang butuh nasihat, Ustadz juga butuh nasihat. Jadi nasihat menasihati sehingga tercipta ketentraman, ya, ada damai, jadi ada kedamaian. Baru yang ketiga, dengan cara debat yang baik. Kalau kita cara yang ketiga harus dengan ilmu. Kalau kita ingin mendebat sesuatu yang salah, kita harus mempunyai ilmunya. Jadi sebelumnya kita harus belajar, ikro, baca. Baru baca itu kita belajar. Cara mengikat ilmu dengan apa sih? Dengan belajar. Dengan cara membaca dulu, literasi dulu. Kita belajar, baru kita punya ilmu, baru kita bisa di ketingkatan yang ketiga. Jadi seperti itu. Baik, saya ingin memberikan pertanyaan lagi nih. Atau ada yang bertanya? Silakan. Saya Pak, perkenalkan saya Ahmad Wiraya, ingin bertanya Pak. Jadi bagaimana cara Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW berdakwah pada saat di kota suci Mekah Pak? Terima kasih. Ya, dari Afnan, pertanyaan Afnan, bagaimana cara Nabi berdakwah di kota Mekah? Ada yang mau bantu nggak? Silakan. Saya Pak, oke, perkenalkan nama saya Alina Deshalva. Saya mau menjawab pertanyaannya Afnan Pak. Jadi Rasulullah SAW itu memulai dakwahnya secara diam-diam di awal kenabiannya agar menjaga dari kekejaman orang-orang kafir, dan itu tuh diperkirakan selama 3 bulan dakwahnya Pak. Baik, mari kita beri close untuk para penanya. Ya, baik, jadi Rasulullah SAW, mengapa beliau berdakwah sembunyi-sembunyi? Karena memang beliau masih belum mempunyai kekuatan. Beliau belum mempunyai pengikut yang banyak, sehingga metode dakwah beliau pada saat itu adalah dengan sembunyi-sembunyi, dengan diam-diam, ya, door to door, dari pintu ke pintu, ya, dari halakoh-halakoh kecil, ya, dari majlis-majlis kecil, lalu kemudian akhirnya membesar, baru hijrah ke Madinah, ya kan, seperti itu. Jadi itu metode dakwah Rasulullah pada saat itu, karena memang pada saat itu beliau mengalami berbagai macam himpitan, tantangan yang besar, sehingga beliau melakukan dakwah sendiri. Baik, terima kasih ya atas jawaban dan pertanyaannya. Baik, kita lanjut. Nah, pas nih ya. Bagaimana Rasulullah metode dakwahnya? Yang pertama adalah lemah lembut dalam menjalankan dakwah. Jadi dakwah itu harus lembut, tidak boleh kasar, tidak boleh keras. Kemudian bermusyawarah dalam segala urusan, termasuk urusan dakwah. Jadi kalau ada masalah, ada problem di kalangan umat, ya, di kalangan umat Islam, dia selalu bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya.
apalagi mengenai masalah keumatan. Dia nggak pernah jalan sendiri, pasti untuk bermusyawarah. Lalu lapang dada dan sabar. Kalau kita berdakwah kita harus sabar. Kadang kalau kita mengajar Al-Quran, yang datang 3 orang, ya, sama gurunya 4 orang. Minggu depan yang datang 2 orang. Minggu depannya lagi tinggal ustadznya doang. Jadi harus penuh kesabaran. Apapun yang terjadi, kita terus tetap mendakwahkan Islam, kita tetap ngajar ngaji. Bagaimana Nabi Nuh yang 950 tahun dia cuma punya pengikut 6 orang, bayangkan. Dia berdakwah 950 tahun, tapi pengikutnya hanya 6 orang. Kita bukan nabi, kita cuma manusia biasa, tapi tetap harus melakukan dakwah. Kita tetap harus ajar Quran, kan gitu. Lalu kemudian kebulatan tekad. Kita harus bertekad bulat bahwa kita yakin apa yang kita jalani itu adalah kehendak Allah. Kehendak Allah. Allah menghendaki kita untuk mendakwakan agamanya. Tentunya akan ada balasan yang setimpal dari Allah ya, kalau kita mendakwakan agamanya. Bertawakal. Nah, kalau udah usaha ya kan, udah semuanya kita udah ngajar, udah mendakwakan Islam, maka kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nantinya dakwah Islam ini terus berkembang, ya, baik itu di Indonesia maupun di seluruh dunia. Oke. Saya akan menayangkan tayangan video. Mungkin ini bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Nama saya Halim Amdia, saya adalah pendiri sekaligus pengajar di komunitas Tasawuf Underground, sebuah wadah bagi anak-anak pang dan jalanan untuk belajar mengenal tasawuf atau sufisme. Bagi saya, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan Tuhan, termasuk anak-anak jalanan dan anak-anak pang. Mereka memiliki hak yang sama seperti halnya saya dan Anda untuk menyembah Tuhan. Islam itu agama yang membumi, milik semua pemeluknya, bukan hanya segelintir orang. Islam dan ideologi pang memang terlihat tak bisa berjalan beriringan. Namun, anak-anak pang dalam komunitas ini berpikir jika pang adalah ideologi yang mengusung kebebasan, maka tentu setiap individu berhak untuk menjalankan apa yang mereka yakini, termasuk beragama. Tujuan saya mendirikan komunitas Tasawuf Underground adalah untuk memotivasi dan membimbing anak-anak jalanan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak lewat metode jalan pulang, yakni jalan pulang kepada Tuhannya dan jalan pulang kepada kehidupan yang lebih baik. Karena itulah, di komunitas ini mereka juga dibekali keterampilan hidup. Salah satunya keterampilan meracik kopi. Kini beberapa sudah mahir menjadi barista dan bekerja di kedai kopi saya, kedai kopi Sholawat.
Saya ingin mengikis stigma negatif yang terlanjur disematkan oleh masyarakat kepada anak-anak ini. Cibiran, cemoohan, pandangan miring, serta rasa benci tidak seharusnya dialamatkan kepada mereka, apalagi oleh seorang muslim, karena Islam sesungguhnya adalah agama cinta kasih. Momen Ramadan bagi saya adalah bagaimana pensucian batin dirasakan secara lahir dan batin kepada Allah dan kepada manusia secara horizontal. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min bit-taghuti wa yu'min billahi faqad tamsaka bil murwatil wusqa. Bagaimana pendapat kalian tentang yang tadi? Jadi bagaimana beliau dengan keterbatasan, dengan istilahnya bukan orang yang punya tapi bisa berdakwah, bisa mengajak kaum yang dalam tanda kutip mungkin agak dijauhi karena banyak patoknya, kelihatannya sangar gitu kan. Tapi beliau mau berdakwah, mengajak mereka kemudian ke jalan Islam, ngaji. Bahkan ada tadi yang nggak bisa baca Quran, masih belajar Iqra, ya kan? Dari awal dituntun sampai bisa baca Quran. Bagaimana tuh perjuangannya yang luar biasa ya, untuk mengajak dalam dakwah Islam. Jadi ini bisa kita tiru, bisa kita jadikan semacam teladan, ya. Karena nggak gampang ngajak orang untuk ngaji, untuk sholat, ya. Apalagi ideologinya ideologi yang menganut kebebasan. Tapi di lain sisi mereka mau diatur sama Allah. Ternyata mereka butuh yang namanya agama, butuh Tuhan. Jadi sehingga mereka mau sholat, baca Quran. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Bisa kita dapat hak dari anak-anak tadi. Oke, untuk yang selanjutnya adalah mengenai khutbah. Baik, kalau dalam khutbah ada ketentuannya. Kalau khutbah itu persyaratannya adalah seorang yang menjadi khotib pada hari Jumat, pada hari saat Idul Adha, pada saat Idul Fitri, itu pada saat dia membaca khutbah, yang pertama harus membaca hamdalah. Yang kedua harus membaca 2 kalimat syahadat. Yang ketiga bersolawat kepada Rasul. Baru yang keempat berwasiat takwa. Jadi kalau khutbah itu kan biasanya di 4 peristiwa itu, di 3 peristiwa ya. Khutbah Jumat, kemudian khutbah Idul Fitri, baru yang ketiga itu adalah khutbah Idul Adha. Bedanya apa? Bedanya apa antara khutbah Jumat dengan khutbah Idul Fitri atau khutbah Idul Adha? Yang tahu nggak? Bedanya di mana? Bedanya adalah kalau khutbah Jumat itu khutbah dulu baru kemudian sholat. Kalau khutbah Idul Fitri atau khutbah Idul Adha itu sholat dulu baru kemudian khotib naik ke mimbar kemudian baca. Jadi seperti itu ya. Perbedaan antara khutbah Jumat dengan khutbah Idul Fitri dan khutbah Idul Adha. Baik, untuk tugas kali ini saya akan membagikan lembar kerja. Untuk kelompok ini merangkum teks khutbah
nanti dipilih dari kelompok ini yang maju ke depan untuk membaca teks khutbah yang sudah dirangkum. Ya, jelas ya. Untuk yang kelompok ini, jadi mengungkapkan dalil atau dasar-dasar dari perintah untuk berdakwah. Jadi nanti ditulis di sini sama artinya, nanti dipresentasikan di depan. Untuk yang ini adalah cukup menceklis dari apa yang ada di kertas ini yang menurut kalian misalnya selalu dilakukan atau sering dilakukan atau jarang atau tidak pernah, ya silakan di checklist, dibagi aja siapa yang bagian ini, siapa yang bagian ini. Apa yang sudah saya terangkan di depan. Oke, baik, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 15 menit. Untuk tugasnya sudah selesai. Lagi Pak, sedikit lagi Pak. Disempurnakan aja. Iya Pak. Oke, boleh Pak. Terima kasih Pak. Tugasnya sudah selesai. Belum Pak, lagi ada proses Pak. Sudah bukan. Sudah. Makasih ya Pak. Makasih Pak. Nah, untuk tugasnya sudah selesai. Sudah periksa. Nah, sedikit lagi diselesaikan. Dilanjutkan. Untuk tugasnya sudah selesai dikerjakan. Saya periksa. Disempurnakan lagi nanti. Silakan. Mari kita beri applause untuk Afnan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai sebab khutbah, sebab-sebab doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yudhlillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqullaha rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasyaaluna bih wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum
wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Jadi doa-doa tidak dikabulkan oleh Allah. Salah satunya yaitu yang pertama adalah niat yang tidak ikhlas. Lalu yang kedua waktu yang tidak tepat. Dan yang ketiga permohonan yang tidak baik. Yang pertama niat yang tidak ikhlas. Jika doa tidak dilakukan dengan niat ikhlas atau tulus, bisa jadi doa tersebut tidak dapat diterima oleh Allah karena syarat untuk diterimanya ibadah yaitu ikhlas dari hati. Yang dimana pada surat Al-Baqarah dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Ketidakikhlasan dalam berdoa dapat menimbulkan kecemasan dan ketidakpuasan karena hati tidak percaya sepenuhnya pada Allah, dan dapat menjauhkan seseorang dari mengurangi rasa kasihnya. Doa yang tulus mungkin tidak membawa perubahan yang diinginkan karena doa bergantung pada keikhlasan dari hati seseorang yang berdoa. Lalu yang kedua yaitu waktu yang tidak tepat. Penyebab doa tidak dikabulkan oleh Allah bisa jadi karena doa tersebut tidak dipanjatkan pada saat waktu yang tidak tepat. Namun ada beberapa waktu yang tepat untuk dianjurkan doa yang dianjurkan oleh syariat Islam. Yang pertama yaitu pada sepertiga malam terakhir, atau pada saat kita bangun di tengah malam, atau sholat tahajud. Nah yang kedua adalah di antara azan dan juga iqamah pada sholat Jumat. Lalu yang ketiga setelah sholat asar pada hari Jumat. Dan yang keempat ketika waktu hujan turun. Dan yang kelima pada waktu safar. Cukup, kita beri close. Ada yang mau menanggapi tentang khutbah yang disampaikan oleh Afnan? Menurut kalian apakah ada yang kurang? Atau ada yang mungkin kelemahan atau kesalahan pada saat dia membaca khutbah? Ya, coba. Baik, kekurangannya adalah apa? Dia membaca khutbahnya memakai teks. Seorang khutbah itu yang baik itu harusnya dia bisa mengungkapkan ya, dengan hafalannya, hafalannya kuat. Ini kelemahannya di situ. Ya, mungkin ini masih dalam rangka belajar ya. Kita doakan untuk mudah-mudahan nanti ke depannya dia menjadi seorang dai yang tangguh. Amin. Oke, baik. Yang selanjutnya silakan, yang presentasi sudah. Baik, kita beri close untuk Guntoro. Oke, hari ini saya akan membahas tentang kandungan, makna dalil, nakli tentang pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Di sini ada terkandung dalam surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una illal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di sini pada surat Al-Imran ayat 104 memiliki tafsiran. Pada ayat ini Allah memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh perbuatan makruf dan mencegah perbuatan munkar. Dan hendaklah di antara kamu orang mukmin ada golongan orang yang secara terus-menerus yang menyuruh kepada kebijakan, yaitu petunjuk-petunjuk Allah, menyuruh berbuat yang makruf, yaitu akhlak, perilaku, dan nilai-nilai luhur dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan mencegah dari yang mungkar, yaitu sesuatu yang dipandang buruk dan diingkari oleh akal sehat.
Sungguh mereka yang menjalankan ketiga hal tersebut mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu sebagai refleksi kita bagaimana dakwah itu bisa menyentuh, kan? Bagaimana beliau itu tersentuh dengan dakwah Rasulullah, akhirnya beliau bisa mengeluarkan air matanya. Jadi di sini kesimpulannya adalah dakwah itu seperti kita mengajak seekor kuda ke sungai, ya, untuk minum air. Kudanya mau atau tidak mau minum, kita sudah mengajaknya ke sumber air, ke sungai, ya. Jadi kalau dia mau minum air itu berarti hidayah, ya. Tapi kita mengajak kuda itu ke sungai untuk minum, itulah dakwah, ya. Jadi dakwah itu kesimpulannya mengajak. Urusan hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mau beriman, orang mau melakukan kebajikan, orang mau melakukan amal ma'ruf, ya, itu hidayah, ya. Kita nggak bisa menentukan orang itu harus beriman. Kita hanya bisa mengajak, ya, untuk mendakwahkan Islam. Ini loh Islam, ya. Ini loh yang namanya beriman. Ini Rasulullah, ini Allah, ini malaikat. Kalau dia dapat hidayah, alhamdulillah. Kalau tidak, kewajiban kita sudah gugur. Itu adalah kesimpulan dan refleksi pada hari ini, ya. Untuk minggu depan kita akan mempelajari materi tentang berkompetisi dalam kebaikan. Silakan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk presentasi berikutnya. Terima kasih. Untuk itu mari kita tutup dengan membaca hamdalah.